Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, huwallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-hajja ashhuran ma'lumat wa atammahunna bi ashizil hijjah wa faddalahunna bi yawmin arafat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. وقال آية الأخرى: ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Sidang salat sunnah Aidil Adha yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana berkat berbagai macam nikmatnya lah, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat panjang umur, sehingga pada detik ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di waktu yang mulia, dalam rangka menunaikan salah satu sunnah daripada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan salat sunnah Aidil Adha. Dan di waktu yang mulia ini pula, marilah sama-sama kita tingkatkan kadar iman dan ketakwaan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan meningkatnya ketakwaan kita tersebut akan memudahkan kita untuk menjalani seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat teriring salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, idola kita, sang penyelamat kita nanti di yaumil qiyamah. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para sahabatnya, kepada para kerabatnya, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, jamaah salat sunnah Aidil Adha yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Bersyukur juga kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua masih bisa mendapatkan hari yang mulia, yaitu yang namanya hari Arafah. Bersyukurlah, berbahagialah, karena Allah masih beri kita kesempatan untuk mendapatkan hari tersebut. Karena di hari tersebut kemuliaannya bukan hanya untuk orang-orang yang sedang berada di Arafah saja, akan tetapi kemuliaannya Allah Ta'ala berikan kepada seluruh hambanya di penjuru dunia. Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, siapa orang yang menyangka terbesit di dalam hatinya bahwasanya di hari Arafah mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Imam Nawawi, termasuk dosa besar sangkaan tersebut. Karena di hari Arafah, hari yang mulia ini, hari yang agung ini, kata Imam Nawawi dan imam-imam lainnya, beliau meriwayatkan bahwasanya hari Arafah adalah hari yang mana hari yang paling afdalul ayyam, hari yang paling bagus, hari yang paling baik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Bahkan dikatakan dalam riwayat Abbas bin Mirdas alaihi rahmatullah, baginda Nabi besar kita Muhammad, junjungan kita Sayyidina Muhammad, seumur hidupnya beliau hanya sekali menunaikan haji, beliau hanya sekali mendapatkan hari Arafah. Ayyuhal ibad isma'u, dengarkan hadis yang mulia ini, dengarkan hadis yang hebat ini. Nabi hanya sekali mendapatkan hari Arafah, tapi pergi hajinya Nabi, Arafahnya Nabi, menjaminkan ampunan untuk seluruh umatnya sampai hari kiamat kelak. Sore hari, di hari Arafah, Nabi Zuhur sampai Asar, Nabi berada di tempat yang mulia yang dikatakan hari Arafah. Pada saat itu Nabi tazallul kepada Allah, wa rafa'a yadayha, dan Nabi mengangkat kedua tangannya seraya Nabi berdoa kepada Allah. Pada saat yang mulia tersebut, Nabi tidak berdoa untuk dirinya, Nabi tidak berdoa untuk keluarganya, Nabi juga tidak berdoa untuk para sahabat-sahabatnya. Akan tetapi yang Nabi doakan adalah kita, umatnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat yang banyak dosa, banyak maksiat, banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran daripada hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan sangat sayangnya Rasul kepada kita, Nabi tidak pilih orang mana, Nabi juga tidak pilih dari negara mana, Nabi tidak hiraukan itu semua ayyuhal ibad. Tapi yang Nabi katakan, seluruh umatku umum dicintai oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengangkat kedua tangannya, ya Allah, ampunkan umat-umatku ya Rabb. Nabi sambil meneteskan air mata, Nabi sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diingat oleh Nabi ayyuhal ibad, kita umatnya. Tetapi kita sering lupa kepada Rasulullah, jarang salawat kepada beliau, tidak memaknai Idul Adha dengan sebenar-benarnya, tidak memaknai daripada hari raya Idul Fitri. Kita berfoya-foya, repot dengan pakaian baru dan bagus, lupa dengan ibadah, tidak mau sholat sunnah apalagi wajib, tidak mau hadir di majlis-majlis ilmu, tidak mau melakukan hal-hal yang baik. Ayyuhal ibad, tanamkan pertanyaan ini dalam hati kita masing-masing. Maka Nabi pada saat itu mengangkat kedua tangannya sambil berkata, ya Allah, ampunkan aku punya umat. Pada saat itu dengan tadarruk, dengan khusyuknya Nabi di hari Arafah yang mulia, faujiba, doa Nabi mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan ini maghfirah ila yaumil qiyamah. Ini ampunan bukan hanya pada zaman Nabi saja, ini ampunan terus berlaku sampai hari kiamat kelak. Faujiba, doa Nabi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu yang bikin sedih hati baginda Nabi besar Muhammad. Ada satu yang bikin sedih hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban Allah. Apa kata Allah? Wahai Nabi, wahai kekasihmu, doamu aku terima, umatmu aku ampuni dosa-dosanya. Tapi kata Allah, al-mazlum ma khala zalim, yang mazlum saja, yang dizolimi saja, yang menzolimi, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak putus asa. Diulang lagi oleh Sayyidina Muhammad. Dari lisannya yang mulia keluar lagi, ya Allah, dengan kehebatan dan kekuasaanmu, dengan takdirmu yang sangat kuasa, kau mampu mengampuni dosa-dosa hamba-Mu yang mazlum. Maka dengan kehebatan dan kekuasaanmu pula pasti juga Engkau mampu ya Rabb untuk mengampuni dosa-dosa hamba-Mu yang zalim. Falam yujab, doa Nabi tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus diulang oleh Sayyidina Muhammad, terus diulang oleh Sayyidina Muhammad, terus diulang-ulang oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi falam yujab, doa Nabi tetap tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma asbaha fi Musdalifah, selesai dari Arafah, Nabi menuju Musdalifah. Ketika sampai di Musdalifah, fa'adad du'a, Nabi kembali mengangkat kedua tangannya. Nabi kembali berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan kekuasaan dan kehebatanmu, Engkau mampu mengampuni hamba-hamba-Mu yang mazlum, dan pasti juga Engkau mampu mengampuni dosa-dosa hamba-Mu yang zalim. Terus diulang-ulang oleh Sayyidina Muhammad sampai pada akhirnya faujiba, maka ada jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wahai Nabi, wahai kekasihku, wahai yang kucintai, di hari yang Arafah ini, hari yang penuh kemuliaan ini, hari yang penuh dengan keagungan ini, seluruh doa-doamu, seluruh doa baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka umat-umat Nabi sampai datangnya hari kiamat kelak, ketika datangnya hari Arafah, yang mazlum, yang zalim, yang menzolimi dan yang dizolimi, seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ibad, alangkah beruntungnya kita punya Nabi Muhammad. Alangkah beruntungnya kita punya pemimpin Sayyidina Muhammad. Kehidupannya untuk menyelamatkan kita umatnya, baik di dunia maupun di akhirat, di hari-hari yang mulia, di waktu-waktu yang mulia, di kehidupannya yang penuh dengan kemuliaan, selalu dan selalu memikirkan kita umatnya. Oleh karena itu, ayyuhal ibad, di hari yang mulia ini, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, di hari raya Idul Adha, maka kita pikirkan bersama doa Nabi tersebut, yang mana di hari Arafah ini kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah hari Arafah ini, marilah kita stop, jangan lagi bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sidang salat sunnah Idul Adha yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, ma ma'nal Eid, apa itu artinya hari raya? Baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Lalu beliau menjawab, nahnul muslim, al-yawmu Eid, gadan Eid, wa ba'dal gad Eid, wa kulla yawmin la yasil laha
Eid. Sayyidina Ali pernah ditanya, apa itu artinya hari raya? Beliau mengatakan, kami orang Islam, hari ini hari raya, besok pun hari raya, setelah besok pun hari raya, seterusnya pun hari raya. Dan beliau mengatakan, manusia yang setiap harinya mampu tidak berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa Id, maka itulah hari raya yang sesungguhnya, bukan dengan pakaian-pakaian yang mewah dan bagus. Lalu ketika Nabi mendengar jawaban Allah Subhanahu wa taala bahwasanya umatnya seluruhnya yang mazlum, yang zalim mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, fatabassama Rasulullah, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum bahagia. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar ketika lihat Nabi tersenyum, beliau bertanya, apa yang membuat engkau tersenyum ya Rasulullah? Lalu Nabi menceritakan bahwasanya umatnya di hari Arafah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang membuat Nabi lebih bahagia? Lamma alima iblis la'natullah, ketika iblis dan setan tahu bahwasanya umat Nabi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka setan, iblis berbondong-bondong datang ke padang pasir. Mereka ambil pasir tersebut, mereka tumpahkan ke kepala mereka. Mereka mandi dengan pasir tersebut sambil teriak, celakalah, sia-sialah, karena umat Nabi Muhammad seluruhnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setan dan iblis tidak punya teman di neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi tersenyum lantaran memandang ketakutan syaitan dan iblis, musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di hari yang mulia ini, kita terus tambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-seringlah bersolawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan kecintaan kita sebagaimana Nabi menunjukkan kecintaannya kepada kita umatnya. Tunjukkan juga kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita meningkatkan ibadah kita. Hadirin wal hadirat, kita berharap Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam taat ibadah. Allah sehatkan badan kita, Allah berkahkan rezeki kita, sehingga kita bisa memaknai hari raya Idul Adha dengan sebenar-benarnya, bisa memaknai daripada permintaan ampun yang datang dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa memaknai ya hari raya yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini, dan juga bisa memaknai hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga kepada para tetangga kita, kepada para keluarga kita yang sudah menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah jadikan haji-haji mereka menjadi haji-haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.